Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 11 MIPA 1. Bertemu lagi dengan kakak dalam mata pelajaran biologi. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, kakak punya gambar nih. Nah, gambar apakah itu? Ya, martabak manis. Coba deh adik-adik ingat-ingat lagi tentang organel sel yang kita pelajari minggu lalu. Organel yang bentuknya hampir mirip dengan martabak manis. Itu apa ya? Ya, benar sekali, membran sel. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai transport membran. Nah, namun sebelum itu kita bahas dulu struktur membran sel. Nah, keseluruhan struktur membran sel ini tersusun atas fosfolipid bilayer atau lipid dua lapis. Nah, ini lipid dua lapis. Nah, lipid ini ada bagian kepala yang bersifat hidrofilik atau suka air dan juga bagian ekor yang bersifat hidrofobik yang tidak suka air sehingga dia di dalam. Selain itu, komponen yang ada dalam membran sel yaitu protein channel atau protein yang menjadi jalur keluar masuknya zat. Kemudian ada kolesterol. Ada integral membran protein atau protein integral, yaitu protein yang tertanam atau menembus pada lapisan membran sel, menembus kedua lapisnya. Kemudian ada periferal membran protein atau protein perifer, yaitu protein yang hanya menempel pada salah satu sisinya. Nah, ini. Kemudian ada glikoprotein, yaitu karbohidrat yang menempel pada protein. Kemudian ada juga glikolipid, yaitu karbohidrat yang menempel pada lipid. Nah, selanjutnya ada macam-macam transport membran. Transport membran itu ada dua, yaitu pasif dan aktif. Yang pasif itu merupakan transport yang tidak memerlukan energi. Transport aktif ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara lingkungan di dalam sel dan juga di luar sel. Transport pasif itu terbagi menjadi 3, yaitu ada difusi, kemudian difusi dipermudah atau terbantu, dan juga osmosis. Selanjutnya transport membran yang kedua, yaitu transport aktif, di mana transport yang memerlukan energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. Transport aktif ini memerlukan ATP atau energi karena terjadi dengan melawan gradien konsentrasi. Transport aktif ini ada 3, yaitu pompa natrium kalium, kemudian endositosis, dan juga eksositosis. Selanjutnya transport pasif yang pertama yaitu difusi. Difusi merupakan masuknya molekul zat, baik padat, cair, ataupun gas, dari konsentrasi tinggi atau hipertonis ke daerah konsentrasi rendah atau hipotonis, hingga mencapai titik keseimbangan. Nah, ini dapat dilihat pada gambar di mana terdapat kotak ini ya.
Ini tengah-tengahnya diibaratkan membran sel. Kemudian di sisi yang satu adalah konsentrasi tinggi atau hipertonis di mana terdapat banyak molekul, dan di sisi yang lain ini daerah berkonsentrasi rendah atau hipotonis di mana tidak dapat molekul. Kemudian terjadilah difusi. Molekul-molekulnya menyebar ke daerah hipotonis, sehingga akan terjadi keseimbangan. Molekul-molekulnya tersebar. Nah, contoh sederhana dari difusi adalah jika kalian memasukkan gula ke dalam segelas air, di mana gulanya yang awalnya terdapat di sudut gelas itu akan menyebar sehingga tercampur merata ke air. Kemudian yang kedua adalah transport pasif, yaitu difusi dipermudah, di mana difusi ini dibantu oleh protein pembawa. Nah, dapat dilihat pada gambar, ini difusi terbantu atau dipermudah, yaitu zatnya masuk melalui protein. Kalau difusi kan langsung masuk melalui membran, sedangkan difusi terbantu itu dibantu oleh protein pembawa. Transport pasif selanjutnya yaitu osmosis. Osmosis merupakan difusi air atau pelarut dari konsentrasi rendah atau hipotonis ke konsentrasi tinggi atau hipertonis. Nah, di sini yang berdifusi itu airnya ya. Kalau yang difusi tadi kan molekulnya, kalau osmosis itu airnya atau pelarutnya. Dapat dilihat pada gambar ada larutan A dan larutan B, di mana larutan A itu konsentrasinya lebih rendah, sedangkan yang B konsentrasinya lebih tinggi. Kemudian terjadilah osmosis. Nah, yang berpindah itu airnya. Nah, airnya berpindah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, contoh dari peristiwa osmosis yaitu penyerapan air dari dalam tanah oleh tumbuhan. Di mana kan di dalam tumbuhan konsentrasi airnya itu lebih rendah daripada air yang ada di tanah. Nah, ini terdapat keadaan sel yang terjadi karena peristiwa osmosis. Nah, yang atas ini sel hewan dan yang bawah sel tumbuhan. Pada larutan hipotonis, sel hewan mengalami lisis, yaitu pecah karena banyaknya air yang masuk ke dalam sel. Sedangkan pada sel tumbuhan itu terjadi turgid. Nah, banyaknya air yang masuk ke dalam sel sehingga dia menjadi turgid. Nah, sel tumbuhan ini tidak mengalami pecah karena dia memiliki dinding sel. Kemudian gambar yang ini normal ya, karena konsentrasinya isotonis atau seimbang. Kemudian pada larutan hipotonis, yaitu pada sel hewan terjadi krenasi atau mengkerut karena air di dalam sel itu keluar dari dalam sel. Kemudian pada sel tumbuhan itu mengalami plasmolisis, yaitu lepasnya membran sel dari dinding sel karena adanya perbedaan konsentrasi tadi. Selanjutnya yaitu ada transport aktif. Yang pertama ada pompa natrium kalium. Pertukaran kalium dan natrium itu difasilitasi oleh protein pembawa.
Nah, konsentrasi ion natrium di dalam sel itu sebenarnya lebih rendah daripada di luar sel. Sedangkan konsentrasi ion kalium di dalam sel itu lebih tinggi daripada di luar sel. Nah, inilah yang disebut tadi bahwa transport aktif itu melawan gradien konsentrasi, di mana yang sebenarnya natrium di dalam sel itu rendah namun dikeluarkan. Nah, lebih jelasnya prosesnya akan kakak jelaskan melalui video. Pada tahap pertama, protein membuka ke dalam, lalu 3 ion natrium akan memasuki protein. Nah, itu ada 3 natrium yang memasuki protein. Masuknya natrium ke protein akan memicu ATP yang dihasilkan oleh mitokondria untuk berikatan atau menempel pada protein. Nah, itu ATP menempel. Selanjutnya terjadi polarisasi, yaitu ATP meninggalkan satu gugus fosfat pada protein, sehingga akan menjadi ADP. Nah, itu meninggalkan satu fosfat sehingga menjadi ADP. Lalu menempelnya satu gugus fosfat akan menyebabkan perubahan bentuk protein, sehingga protein akan membuka keluar, sehingga ion natrium di dalam sel akan dikeluarkan. Nah, itu dikeluarkan. Kemudian 2 ion kalium akan masuk ke dalam protein. Nah, itu ion kalium sudah masuk di protein. Kemudian masuknya ion kalium tersebut memicu terjadinya depolarisasi sehingga terjadi pelepasan fosfat, sehingga protein akan berubah bentuk dan membuka ke dalam sel. Dan ion kalium pun dilepas ke dalam sel. Nah, terus berulang lagi siklusnya seperti tadi. Nah, transport aktif yang selanjutnya yaitu endositosis. Endositosis merupakan pemasukan zat ke dalam sel. Yang endositosis ini ada 2, yaitu fagositosis, di mana yang masuk itu benda padat, dan juga pinositosis, yaitu benda yang masuk itu benda cair. Nah, prosesnya itu mula-mula zat pemicu itu menempel pada membran sel. Nah, ini yang kuning ini membran sel ya. Zatnya menempel pada membran sel, kemudian membran sel mengalami invaginasi atau pelekukan. Selanjutnya membentuk gelembung. Gelembung ini masuk ke dalam sel, kemudian dapat pecah menjadi gelembung-gelembung yang lebih kecil. Yang selanjutnya ada eksositosis, yaitu pengeluaran zat dari dalam sel. Nah, pengeluaran zat ini dibungkus dalam bentuk vesikel. Nah, vesikel ini akan mendekati membran sel, kemudian akan terbuka atau dibuang ke luar sel. Nah, sekian penjelasan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jika adik-adik memiliki pertanyaan, bisa disampaikan di
di kolom komentar Classroom atau di WA grup ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.